Rosfolila dengan NPM 123070017. Nama saya Nida Nahdia dengan NPM 123070016. Di sini kami akan meneliti tentang etnomatematika pada gamelan gambang. Selamat menyaksikan. Gamelan sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha pada abad ke-7 dengan bukti sejarah yaitu relief di Candi Borobudur yang menggambarkan aktivitas bermain gamelan. Gamelan yang akan kami teliti adalah jenis gamelan gambang. Gambang terdiri dari bilahan kayu yang disusun dari nada tinggi ke rendah dengan jumlah 18 sampai 21 bilah. Kalau sering main kan, dia pasti nyimpan tuh perasaan, nadanya tuh, nada dasarnya tuh. Atau dia menyukai ukuran nada tertentu. Makanya di Cirebon itu laras standarnya itu ada macam-macam istilahnya, Mbak. Ada yang disebut si kacang. Si kacang itu nadanya kecil, tinggi banget. Di pemain cinding kadang-kadang menjerit gitu, karena nadanya tinggi. Ada yang disebut si prada. Si prada itu sedang. Terus ada si ropo, agak rendah, sedang. Kemudian asmaronem. Nah, ini juga rendah, nadanya rendah. Jadi setiap gamelan, setiap keraton, setiap grup itu punya standar masing-masing berdasarkan keinginan dia. Nah, sekarang pakainya ada ukurannya. Ada yang ukuran kalau di ini nada A, di musik tuh nada A. Kemudian ada nada bass. Sekarang pakai itu sekarang. Apalagi yang musik campur sari yang menggunakan campur sari Jawa tuh, menggunakan gamelan, tapi nadanya ngambilnya dari musik, dari keyboard. Ada yang C, ada yang bass, ada yang A. Nah, gamelan juga sekarang udah begitu. Ada yang kalau menggunakan suling, nadanya sulingnya nada dasarnya A. Jadi gamelannya nada A. Tapi zaman dulu larasnya itu menggunakan perasaan. Tapi standarnya ada. Contoh gamelan yang milik Keraton Kacirebonan, yang ini aja dengan yang di dalam ada gamelan yang tidak sama, gitu. Gamelan yang ini dengan Keraton Kasepuhan tidak sama nadanya, walaupun sama-sama pelog ya, walaupun sama-sama namanya slendro, tapi nama ukurannya beda, karakternya beda. Di Keraton Kanoman juga ada, itu juga berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang suka mainnya di A, nada A. Oh, dia enak nyindirnya kalau nyanyi gitu kan, gamelannya sedang. Ada yang kecil banget gitu juga ada. Sesuai kebutuhan sebetulnya. Kebutuhan dan kemampuan. Ketika misalnya untuk dalang itu ketika main wayang dia suluk nyanyi untuk wayang, dia enak nyaman gitu, enjoy gitu mainnya. Tidak terlalu tinggi gitu. Ini nadanya kalau mencari nada di sekarang di handphone juga ada sebetulnya, cari aplikasi chromatic tuner. Jadi tuner yang ada di handphone kita bisa buat ini nadanya apa di chromatic tuner ini. Gitu. Nanti kalau di sininya mana ini ya? Nah di sini Mak, ininya nih patokannya. Harus harmonis, harus sama nadanya, harus sama. Kemudian yang ini yang bonang ini lebih rendah dari ini ya. Lebih rendah gitu. Ini saron juga sama. Mbak, ini pendek panjangnya kan sama seperti gambar. Jadi kesini makin gede. Nah kan, yang rapi kelihatan sekali ya. Selisihnya kelihatan sekali. Juga di sini sama seperti gambang. Oh kan lihat. Ini yang dibuang. Ini yang dibuang. Ini untuk mencari laras yang lebih detail. Kurang rendah, untuk rendah. Ini yang tinggi. Gitu.
Jadi ketika melaras membuat nada, si pengrajin itu menggunakan pikir di stem biasanya ke gender biasanya. Gender. Sama ini kan. Tadinya ini mungkin kurang rendah. Jadi coak ini kan. Kurang rendah. Jadi ini tinggi, ini untuk cari yang nada yang lebih rendah lagi. Nah, ini bukan material yang sama ya. Kalau ini dari Kuningan. Kuningan itu tinggal melengkung ini, Pak. Makin dilengkungkan, makin tinggi. Makin rata, dia makin rendah. Makin rendah. Kalau yang ini ya, kalau yang Kuningan atau besi, caranya begini. Dia makin melengkung, makin tinggi. Kalau makin rendah, makin rata, dia akan rendah nadanya. Ini juga sama tuh. Nadanya, mencari nadanya dengan cara dipalu. Ada cetakannya di palu gitu. Dia akan tinggi nadanya. Jadi juga sama ukuran ini. Ukurannya itu besar kecil. Ini bulatnya lingkarannya. Lingkarannya itu menentukan suara tinggi rendah. Ini suaranya tinggi. Makin di sini makin rendah. Ini pun rendah. Ini satu oktav. Ini nada rendahnya. Ini nada tingginya. Nada rendah ini satu ditentukan oleh lingkaran. Lingkaran lebih besar ditentukan oleh tebal tipisnya ini ya. Makanya dia mencari suara ada yang ditambal gini supaya tinggi nadanya. Ketika dia dilepas nadanya jadi rendah. Itu untuk kenong juga gong. Kenapa ada gong ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang gede? Ini menunjukkan ada yang tinggi, rendah, dan sangat rendah. Material tebal tipisnya. Ulang terus. Kalau ini ada nadanya ada 5, berarti 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Tapi di sana simbolnya beda-beda nih. Simbolnya ada yang 7 ya. 7, apa nih 1, 2, 3, 5, 6. Ini berutuh Mbak, berutuh ya, yang nggak ada nada kan ini versi sini Mbak, versi keraton sini. Nanti versi yang lain beda lagi, bebas boleh. Di Sunda ada Daminati Lada, di Jawa ada rotasi kepatihan Nemo Luroji, di Bali ada rotasi dingdong kayak Jawa gitu. Jadi tiap daerah berbeda-beda, tiap grup mungkin menggunakan lambang rotasinya beda. Yang angka, ada yang dari kuno Jawa, tapi kebanyakannya angka Romawi. Bukan angka Romawi, angka apa ya? Angka itu apa? Ya gitu ya, gitu. Di Solo gitu. Ada sari suara di Jogja. Di Solo, namanya kepatihan, karena berasal dari keraton Solo. Nemo Roji. Nanti kalau di Sunda Daminati Lada, da angka 1, mi angka 2, na angka 3, ti angka 4, la angka 5. Karena 5 nada, jadi dia berulang-ulang gitu. Ada rendah, ada tinggi gitu. Kalau di sini ada 3 oktav, berarti nada itu berulang 3 kali. 3 oktav. Kadang ada sisa 2. Nah, ini nada kenapa berbeda? Karena ini ukuran panjang bilahnya berbeda. Jadi semakin ke kanan semakin tinggi nadanya. Dan ini yang menunjukkan tinggi itu satu ukuran ininya, ukuran panjangnya, kemudian ukuran ketebalan ini, dan laras. Kalau ingin membuat laras satu nada, yang dibutuhkan itu harus disocokkan dengan ukuran standar ini,
saran. Jadi ini harus punya kesamaan. Ini misalnya ini. Nah, ini harus punya standar suara yang sama. Nah, untuk menyamakan dengan larasnya, karena ini dari logam, kalau logam kan dibentuknya berbeda dengan ini. Kalau logam itu satu dipotong, dua ditempa. Kalau gampang, ini ada teknik untuk menyamakan itu dengan cara membuang bagian ini. Ini untuk nada tinggi, kebutuhan nada tinggi. Kebutuhan nada tinggi. Jadi nanti gini Mbak, ada nada sebelum dibentuk, tebelnya itu mungkin berapa senti nih? Itu harus diukur. Ini berapa senti? Setelah dipotong, ini jadi berapa senti gitu? Akan berubah. Jadi nada kayu yang asli dengan setelah dipotong dengan ini berbeda suara. Kalau ini berdasarkan kebutuhan nada yang ada di gamelan ini, di besi gitu. Jadi yang dipotong ininya gitu ya. Jadi ini akan menemukan frekuensi bunyi yang sama dengan yang ini, dengan ini, begitu yang lainnya. Jadi dia harus mencari nada di sini, memotong bagian ini. Berarti setiap bilahan ini dipotongnya sama apa berbeda? Berbeda. Makanya ini coba. Ini dengan ini beda nggak? Tuh, beda kan? Oh iya. Ah, tuh kan jauh. Ya, jauh. Nah ini karena dia ingin mencari nada yang sesuai dengan ini. Nah, ya ini nih. Nah, gitu. Ya. Nah, ini pun panjang ini semakin ke kiri itu akan semakin memanjang, melebar. Karena dibutuhkan untuk sebelah sini nada yang rendah. Nada rendah itu juga akan mempengaruhi dari ketebalan kayu. Makin ke sini nadanya rendah, maka akan bukan kayu yang tipis. Kayunya makin tipis. Ya. Nah ini juga kan sudah hampir tidak dicoak kan? Hampir tidak dicoak. Nanti akan dicoaknya yang tengah. Ini akan dibuang karena ingin mendapatkan nada yang rendah. Nada yang tinggi dibuangnya sampingnya. Jadi dibuangnya bagian samping. Jadi ini untuk nada tinggi. Untuk mencari nada tinggi. Untuk mencari nada rendah ke sini kayunya harus tipis, makin tipis ya. Jadi ke sini makin tipis. Ya, makin tipis. Nanti kalau kurang rendah, nada ini yang dibuang. Nada ini yang dibuang. Terus makin ke sana, maka si bilahan ini makin melengkung. Ini akan makin melengkung. Ya, makin tipis tuh dibuang. Bahkan ada yang diganjel ini. Ya, ini karena supaya mendapatkan nada rendah. Terus ke sana, makin ke sana. Nah ini makin tipis tuh, makin tipis karena ini sudah diambil lagi tuh bekas-bekasnya tuh. Ini dikikir. Nah ini kebetulan ini kayunya kayu seperti kayu yang dari apa namanya kayu kawung tuh, kolang-kaling itu. Ini kolang-kaling. Makin ke sana, makin tipis. Makin tipis ya. Ini makin tipis. Berarti makin tipis makin rendah nada. Makin cerah nada, ya. Tapi frekuensinya makin apa namanya? Nyaring. Oh. Makin nyaring. Berarti makin kuat. nadanya tinggi. Iya. Kalau nada tidak tinggi ya, nada sih nadanya rendah, tapi suaranya tinggi. Itu suaranya khas. Terus makin sana. Jadi, nah teknik permainannya juga. Nah ini gembiangan. Si pemain harus main dua tangannya. Pemukulnya harus dua. Ini harusnya pakai pemukul. Berarti
Berarti kalau misalkan kayunya tipis dan semakin panjang, kayunya semakin tipis ya? Iya. Kayak Semakin adanya tinggi, kayaknya makin tebal. Oh, Makin pendek lagi. Makin pendek, makin tebal. Ada Mbak, ada satu mengenai frekuensi ya. Frekuensi bunyi termasuk intervalnya, interval. Dari nada satu ke nada berikutnya itu kan harus dihitung berdasarkan angka ya. Kalau bunyi kelihatan ya dari nada satu neno kan berbeda tuh bunyi. Berarti di situ ada sesuatu yang membedakan. Kalau pada berdasarkan konsep matematika berarti harus ada hitungan matematisnya gitu. Kenapa beda gitu? Itu makanya ada alat yang digunakan tadi. Ada menggunakan alat pengukur frekuensinya. Satu frekuensinya. Kedua ada rumus-rumus matematikanya. Gitu. Dari ketebalan kayu dihitung, dari lebarnya dihitung, dari panjangnya dihitung gitu. Itu ya kan normalnya Pak ini berbeda ukuran itu. Itu konsep matematika. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa. Itu di saron, di gambang itu kelihatan sekali ukurannya. Kalau yang di bulat itu kan bentuk lingkarannya. Ada yang lingkarannya kecil, ada yang lingkarannya besar. Itu mempengaruhi nada tinggi, nada rendah, nada sedang. Mungkin secara kasarnya itulah mungkin konsep matematikanya. Nanti kita lihat coba di sini saya nyimpan juga ada beberapa rumus hitungan ya Mbak ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.